memuliakan. Selanjutnya kita memasuki kepada cara inti, yaitu tausiah agama. Insyaallah akan disampaikan oleh Guru Yanor. Beliau dari Talwa, dari negara Talwa. Nah, jadi kita harap mudah-mudahan dengan tausiah beliau nantinya ini bisa menjadikan kita jadi orang yang lebih takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita pun diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada beliau, untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahir rahman alladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan, wa salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdil qalbi bi jahi nabiy wal ali dusturakum ya ahlad barak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mengenang kembali, mengingat kembali sejarah yang paling penting dalam sejarah Islam, yakni maulidnya Sayyidul Wujud wa imami kulli mawjud Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan peringatan maulid yang kita selenggarakan pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, ma min baitin, tidak ada daripada satu rumah, au masjidin, ataupun masjid dan sejenisnya, au mahallatin, ataupun tempat-tempat biasa seperti sekolahan, pondok-pondok pesantren, majelis taklim, kantor, pasar, dan lain-lain. Quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata, melainkan malaikat berkumpul di mana tempat dibacakan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa malaikat berkumpulan? Nah, ini yang kita harapkan. Malaikat berkumpul di tempat itu, wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat ini bersalawat kepada yang memiliki itu tempat. Salawat malaikat bermakna al-istighfaru lahum. Malaikat memintakan ampun kepada yang memiliki itu tempat. Jadi apabila maulid dilaksanakan di rumah, maka sarumahan itu dipintakan ampun oleh malaikat. Wa ammahumullahu ta'ala birrahmati waridwan, dan Allah Ta'ala meratakan rahmat dan keridhaannya kepada mereka-mereka yang terkait dengan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, maka inilah yang kita harapkan berkah. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti ini jadi kenyataan lawan kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah. Berbicara masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada habis-habisnya. Sampai teluk lidahnya kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ada pacang tuntung mengisahkan itu. Sampai kita nih kada kau lagi berpandir saking banyaknya kisah baginda Nabi SAW. Disebutkan Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Baginda Nabi Muhammad SAW beliau adalah manusia, tetapi kada sama lawan manusia yang lain. Sidin manusia juga, tapi kada sama lawan manusia yang lain-lainnya. Ibarat batu itu diperumpamakan seperti baginda Nabi itu bagaikan batu yakut, sedangkan manusia seperti batu kerikil biasa. Batu yakut sediji larang harganya. Namun batu kerikil ada itu murah harganya. Saprak ya larang, tapi batu yakut sigi dia larang harganya. Ada nang batu biasa tuh saprak bener berharga. Orang kita bikin sedikit. Sekira yang banyak mantul. Nah gitu. Nah itulah ibarat perumpamaan. Perumpamaan baginda Nabi SAW, beliau bagaikan batu yakut, sedangkan manusia yang lain seperti batu kerikil biasa. Bahasa kitanya kada kawa ditandingi, bisa kawa ditandingi Rasulullah itu. Contoh misalnya, baginda Nabi itu kan disebut kejadian beliau paling sempurna kejadian, bahkan syair menyebutnya ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Rasulullah itu diciptakan, dijadikan oleh Allah Ta'ala, beliau tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada cacatnya sedikit pun, wadaannya kada ada. Nah lain mau kayak kita ini ada tahu wadaannya mana-mana kah kurangnya. Pokoknya ada aja wadaannya pun kita nih. Hidung mancong, lalu talinga ada tapi baik anda kan. Talinga bagus, hidung mancong, gigi gak ada rata. Karena bener-bener dah, pokoknya ada kayak itu kekurangannya. Inilah kita nih banyak kekurangannya gitu. Banyak kekurangannya. Rasulullah aja nang kada ada celah, kada ada kekurangan tuh Rasulullah aja seiko. Sempurna, bujur-bujur sempurna itu dari anggota batang tubuh beliau. Tambah lagi kesempurnaan Rasulullah di pintangan akhlaknya beliau, kada ada tandingannya. Wah, Masya Allah, benar Rasulullah kalau beliau mengucapkan berbuat baik kepada musuh, beliau lebih dulu berbuat baik kepada musuh. Ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Ini nyaman digawi, ini nyaman disambat, tapi ngalih diamalkan. Nyaman nih, mece waraha. Ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nyaman nyambat, mengamalkannya ngalih. Mengamalkannya ngalih banget, mengamalkan gini. Ada kegembangan mengamalkan gini. Tapi Rasulullah lebih dulu mencontohkan kepada kita. Ya kayak apa akhlaknya Rasulullah, kayak apa sih gini. Orang-orang Mekah itu zaman dulunya benci kepada beliau. Sarik orang-orang Mekah lawan Rasulullah. Banyak nang muar, sarik, hendak membunuh lawan Nabi. Tapi lihat ketika Rasulullah sudah memiliki kekuatan, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kekuatan beliau, umatnya makin bertambah sampai puluhan ribu. Rasulullah masuk ke kota Mekah. Terjadinya Fathu Makkah, itu orang-orang Mekah takut tanan melihat kaum muslimin datang puluhan ribu. Dikira kaum muslimin hendak balas dendam. Sekalinya kada. Bahkan Rasulullah mengucapkan, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Maka Abu Sufyan ini kepala awal itu orang kafir zaman itu. Dipadahkan Nabi bila masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Oh berarti Rasulullah datang tidak membawa dendam. Padahal orang-orang Mekah dulu berbuat jahat lawan Nabi macam-macam melakukan. Tapi Nabi sedikit pun kada hendak membalas. Andaikan Nabi hendak membalas, puluhan ribu manusia yang datang ke Mekah itu sekejap mata rata Mekah dengan tanah. Tapi Rasulullah kada ada demikian. Nabi tetap berbuat baik kepada mereka-mereka yang memusuhi. Nah itu Rasulullah, akhlaknya beliau Masya Allah. Wah itu guru Nabi wajar kan kayak itu.
Lain pada nabi pang ada kan banyak kan, lain pada nabi nang kawan nuruti kelakuan nabi, contohnya bubuhan wali-wali. Bubuhan wali-wali ini banyak benar kayak itu. Almarhum misalnya almarhum Buya Hamka. Buya Hamka ini seorang ulama besar dulu di tanah air kita di Nusantara. Beliau ini ulama yang tegas. Saat beliau ditanyai halalkah mengucapkan selamat Natal, beliau mengatakan tidak. Pokoknya bila wani mengucapkan dosa, kata beliau. Sampai beliau disuruh mundur daripada jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya lebih baik mundur, kata beliau, daripada saya mencabut fatwa saya. Tegas beliau. Suatu saat beliau difitnah. Buya Hamka difitnah, kemudian dijebloskan ke dalam penjara selama 4 tahun kurang lebih. Nah, di dalam situlah beliau menulis buku tasawufnya Buya Hamka ditulis sambil di dalam penjara, sambil menulis buku, sambil mengarang sedikit. 4 tahun dijebloskan ke dalam penjara. Ternyata setelah keluar penjara, apa yang terjadi? Yang menjebloskan Buya Hamka ke dalam penjara menulis surat amanat. Buya, nanti kalau saya meninggal dunia, mohon kiranya Buya berkenan menjadi imam sholat jenazah saya. Itu surat dikirim kepada Buya Hamka. Ternyata meninggal lebih dulu nang memusuhi Buya Hamka, nang memfitnah dan menjebloskan Buya Hamka ke penjara tadi. Ketika sudah sampai surat itu kepada Buya Hamka, apa yang terjadi? Apakah Buya Hamka sarik atau kada mau mendatangi? Ternyata kada. Walaupun itu orang yang pernah memusuhi Sidin, menjebloskan Sidin ke dalam penjara, tatkala wasiat itu datang kepada beliau, langsung beliau tulak ke Jakarta, umpat menyembahyangkan, bahkan beliau yang mengimami sholat jenazahnya orang tersebut. Kan baiknya Sidin, jika kita aja tahu pulang, kita untuk makam musuh, nang entah sembahyangkan ini musuh, seorang masuk penjara gara-gara inya tiba-tiba wasiat guru menulun mati pian jadi imam, tahu ang pulang kawakan jadi imam kada lah. Misalnya ada kawakan gue cari tuan guru lain, banyak kenal lain, kok ada awal ngapa-ngapa alasan lagi. Itu kita kan hati kita belum bersih. Tapi Buya Hamka bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Nah, Masya Allah, kawasi dia menuruti akhlak Rasulullah. Ya itu jauh lah bicaranya orang Sumatera, beliau di Padang. Ya, kita di sini punya ulama besar yang jadi panutan kita berataan yang mulia Abah Guru Sakumpul. Berapa banyak orang yang memusuhi Sidin, orang yang mahwalani Sidin, orang yang menyembati Sidin, semuanya Sidin balas dengan kebaikan. Itu sudah kada terhitung balasan-balasan dari Abah Guru kepada mereka-mereka yang jahat lawan Sidin. Mengamalkan Sidin. Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau mengamalkan hadis Nabi seperti itu tadi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Jelas-jelas orang menyembati Syekh Muhammad Al-Maliki indungnya bid'ah, indungnya syirik, menghuluwakan orang berbuat bid'ah, menghuluwakan orang berbuat syirik. Tapi apa balasan Sidin? Malah diberi Sidin duit 1 tas. Bahkan ada buku yang dikarang oleh salah satu imam di sana yang mencela kepada Syekh Muhammad Al-Maliki. Isinya tunggal menyembati Syekh Muhammad Al-Maliki. Sampai buku itu kepada Syekh Muhammad Al-Maliki, beliau melihat pengarangnya siapa, tunti isi itu. Ternyata setelah ditunti, orang tersebut diunjuki Syekh Muhammad Al-Maliki duit setas, duit real. Itulah akhlaknya beliau. Akhlak-akhlaknya para dzurriyyat Nabi mengikut kepada datuknya, mengikut kepada datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita bagaimana menuruti Nabi. Jadi nak kayak apa orang jahat lawan kita kawa kada jahat lawan inya, kawa kada jahat lawan inya, apalagi kawa berbuat baik lawan inya, harap lagi itu. Bulik sarwan sandal seorang timbai musuh. Misalnya kan hilang sabalah, ayo menyatom sabalah, nah berapa menyatom sabalah. Tahu yang nimbai itu pengen itu. Tapi kita tetap berbuat baik lawan inya, imbah kita aruhan, kita suruh, jangan kita atari pulang ke rumahnya. Nah kayak itu tuh Rasulullah tuh kayak itu. Ceh jadi nian, ada harapan dulu sama aku kalau kita atari, nah itulah hati pian. Hati pian kada bersih, kalau kada mau atari ya.
Kujam orang musuhin yang itu udah kalau nama tarik orang aja jahat kan seorang apa berhindat baik lawannya. Nah itu perhatian seorang sudah. Maunya khawatir berbuat baik harap benar itu lakas jadi wali dia. Di antara amalan supaya lakas jadi wali berbuat baik lawan musuh. Lakas banget jadi wali. Lakas benar. Musuh ditraktir makan. Makan dibawa bermutur pulang. Ditraktir makanan pulang. Kan musuh nyata-nyata musuh dia. Dibawa dalam mobil. Ditraktir makanan. Terima kasih lah ada musuh ini sama-sama. Entarilah ulun. Mungkin kurang kenyang, kurang nyaman. Kan baiknya lakas jadi wali biar mau itu. Hari-hari ini itu ditraktir musuh harai enggak. Banyak orang musuh impian di Lampung supaya traktir sidin ya. Allah. Itulah akhlak Rasulullah. Ada tandingannya biar akhlak Nabi SAW. Di pintangan mukjizat pun Nabi dilebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Rasul-rasul yang lain memiliki mukjizat, tapi Rasulullah mukjizatnya lebih daripada semuanya. Contoh misalnya, kalau Nabiullah Isa ibn Maryam hebat dalam pengobatan. Nabi Isa itu kan diutus kepada suatu kaum yang terkenal zaman itu tabib-tabiban. Nabi Isa punya mukjizat menyesuaikan zaman. Allah Ta'ala memberi, maka beliau pun memiliki kemampuan menambahi orang macam-macam. Ada orang pijak dipusut sidin ampih pijak. Ada orang karena penyakit macam-macam nama nular itu dipusut sidin ampih penyakitnya. Makanya Nabi Isa itu digelar Al-Masih. Masih itu bahasa kita tukang kusut. Ya masa hayam sahur nih Masih. Masih itu artinya tukang kusut karena sidin bila sidin memusut ampih orang. Itu Nabi Isa. Hebat mukjizatnya Nabi Isa, bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Tapi ketahuilah mukjizatnya Rasulullah lebih daripada Nabi Isa. Contohnya apa? Contohnya banyu liurnya Rasulullah jadi obat segala macam penyakit. Ketika malam di mana Nabi hijrah, awal menjalani perjalanan hijrah ke kota Madinah, itu Nabi dikawani Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq mengawani Rasulullah, Rasulullah itu masuk ke dalam gua Zur untuk beristirahat. Jauh sudah perjalanan, lapah sudahnya. Musuh menyasar terus lawan Nabi. Disasah musuh, maka Nabi ini nyaman dicari. Kenapa maka nyaman ya? Di mana Nabi batas berjalan, tak tinggal bau harum. Telapak batis Nabi bau harum, tangan Nabi bau harum, awak Nabi bau harum. Dimanapun Nabi lalu, tak tinggal bau harum. Itu nyaman banget dicari kadang-kadang enggak ada. Wa kaful mustafa kal wardinadi. Telapak tangan Rasulullah nang kaya kambang, bau kambang semerbak. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Apabila berjapai lawan tangan Rasulullah, lawan telapak tangan Nabi, barikitlah di tangan orang yang menjapai. Ketahuan orang tuh imbah berjapai lawan Nabi, bau harumnya barikit. Akan-akan tuh bila baparakan Rasulullah dipusut Nabi di kepala. Itu kepalanya bau harum. Bila inya bulik ke rumah, ujar mamanya, pasti ikan datang kepada Rasulullah. Di mana jar mama tahu? Ini kepala ikan bau harum. Karena kuah dikulim. Ngerti lah dikulim? Dikulim itu disembunyikan, maksudnya dikulim bahasa kami. Ada kawan dikulim-kulim. Ngerti kan enggak? Ada kawan dikulim-kulim dia, ada kawan disembunyikan. Pokoknya bila imbah baparak Rasulullah kajenjikan bau harumnya. Nah itu hebatnya Nabi kita nih. Berjalan Nabi kita, nyaman banget musuh mencari. Di antara tokoh orang Quraisy itu yang paling harap mencium jejak langkah namanya Suraqah. Suraqah itu ahli tatabu'il athar, ahli mencium bekas telapak, bekas-bekas siapapun. Kawa Suraqah mencium pakai hidungnya. Jadi sampai Suraqah itu bila sambil nunggang kuda, batis ke atas, kepala ke bawah. Kesaktian Suraqahnya sambil menyasar Rasulullah tuh nunggang kuda, batis ke atas, kepala ke bawah. Mehingot bau tadi. Nah, mehingot gitu. Manusia pelacak. Kalau wah ini kan anjing yang jadi pelacak. Bahari manusia pelacak bahari. Wah mencari. Wah ini bau Muhammad carinya terus. Singgah Suraqah di muka gua tuh. Singgah di muka gua tuh. Nah lain mau pakai sini ke baunya. Di Suraqah ini bang baunya. Tahu kan lihat Suraqah aja tuh. Gua suatu laba-laba ada di muhara lawangnya. Ada aja Suraqah baunya sini apa? Pengadakan lain.
baunya di sini nada apa lagi? Ada aja saya kau berpikir hulu Andika, berpikir hulu Amun Muhammad masuk ke dalam nyata hancur sarang itu. Lebaker. Amun Muhammad masuknya tahu udah hancur. Pikirkan baik-baik. Kada aja surakan hidung pun dikatakan corona kada. Baik penciuman kok. Baik kada ada karena nang rusak karena gangguan apa-apa. Bau Muhammad di sini. Tapi kan laba-laba ada, kada mungkin debat ya, yang tokohannya bocah bulikan diri kita. Mau nenek orang bakalah ini kadet tarik bulikan, kada jadi hasil kita nih. Malamnya Muhammad tuh hilang. Akhirnya bulikan nyarah orang kafir. Nabi di dalam gua bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menutupi lubang-lubang di dalam gua. Ternyata sebuting lubang kada cukup menutupnya. Maka Abu Bakar buhunjur Abu Bakar menutupi lubang pakai telapak betis sidin. Rasulullah berada di tampah Abu Bakar kalapahan sidin kasihan ditutupi oleh Abu Bakar. Sekalinya ada nama matok mulai di dalam ada yang menyangatkan, ada yang mematoknya. Apa ada Abu Bakar merasa sakit, bisa nih berjalan sudah naik wisanya, entah tadung entah apa ditaruh dalam luang untuk ganda. Maka tadung gurun pasir itu lebih harap wisanya daripada tadung kita. Tadung murah tuh bisa harap lagi wisanya yang di padang pasir situ. Abu Bakar batis silin sudah kada biasa naik sakit nih. Kada wani menggerak Rasulullah. Jaga kita kayak sakit aku jaga kita kayak itu tak habis terbangun Rasulullah. Ada silin kada menjaga supaya Rasulullah kada terbangun supaya silin kawa istirahat. Kasihan silin kalapahan diarek oleh Abu Bakar kada kawa jua rupanya menyandang titik banyu mata Abu Bakar titik tapi orangnya kada bersuara titik banyu mata gugur ke pipinya Rasulullah. Terbangun Rasulullah. Kenapa pian wahai Abu Bakar? Kenapa pian? Hanya mengadakan tu betis ulun ada nama matok. Nabi melihat sudah betis Abu Bakar wisanya hampir sampai ke dambung sudah sampai ke landau nih. Berjalan wisanya pian naik. Terus naik itu langsung diludahi oleh Rasulullah, diludahi oleh Nabi diludahi Nabi. Sekali Nabi meludahi langsung wisanya tadi tawar. Ayo obat mana kau mana dingin kita wisa yang sudah nyata-nyata berjalan jauh diludahi Nabi stop langsung waras wajah itu. Ini mukjizat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa harap menyembuhkan orang, Nabi Muhammad lebih harap lagi cukup pakai banyu liur beliau itu jadi obat segala macam penyakit. Warikul Mustafa yashfil alila. Air liurnya Rasulullah obat segala macam penyakit. Makanya almarhum guru Zuhdi pernah beliau baca salawat kalau pada khilaf ini Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi rikuhu dawa. Kata beliau ketika kita menawarakan banyu gesan orang nambah penyakit baca aja salawat mengintuk mengambil berkat banyu liur Rasulullah. Dihakikatakan nama niuk ini berkat liurnya Rasulullah. Insya Allah hampir di situ. Itu pernah silin membaca nangka itu dulu. Alladzi rikuhu dawa. Yang air liurnya menjadi obat segala macam penyakit. Nah di Rasulullah pakai banyu liur aja berkah langsung ampih pun orang. Jaka ada Rasulullah banyak nilainya mandan ya. Nang setrok turun dahi dia udah langsung bukul. Ada nang bukan pangganti ada yang aja ngarannya jaga sejaga ngarannya jaga. Seandainya kan berandai-andai lau seandainya malengan juga lau seandainya tuh ya berandai-andai tadi kan andaikan inya bersamaku andaikan orangnya ada andaikan marah bahaya. Nah, apapun mukjizat mengharap Rasulullah lebih harap lagi. Contohnya lagi misalnya kalau Nabi Isa tuh bisa menyembuhkan penyakit buta, Rasulullah itu yang hebat lagi mata sahabat keluar, mata sahabat terpacul kawan Nabi masang tanpa operasi. Itu kan pernah kejadiannya zaman perang Uhud. Ada satu sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini mata sidin terpacul. Cuma kan ada gugur belum, terpacul bola matanya ini tak keluar pada wadahnya. Bayangkan ini berat penyakit ini. Tapi gampang kan, mata tak keluar berat. Nah, tak keluar.
Ingos tidak keluar ada baik, apalagi mata nata keluar. Mata keluar. Lagi saya nah Sidin datang, ya Rasulullah sambil mingguti mata. Nah, Nabi melihat nah kayak itu, Anda Sidin mata di tangan Sidin, tangan mulia Sidin, langsung dimasukkan Sidin. Blok, Bismillahirrahmanirrahim. Blok, buat Nabi. Langsung tak anda rapi dan matanya beliau sampai meninggal dunia kada pernah kena penyakit mata. Dokter mana nang kawa kayak itu? Dokter paling harat sedunia kada bisa memasang mata mau kada operasi. Pasti disuntik kator holo, dibalah holo. Nya kawan buat mata tadi. Nabi kada tinggal bismillah blok buat tak buat tam. Ayo dokter mana ada kayak Pak? Ada Nabi wara. Nah, harapnya Rasulullah tuh kayak itu. Bangga kita punya Rasulullah lengkap sempurna, bujur-bujur sempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yo harapnya mukjizat sih. Nabi Daud harap suara Rasulullah, harap lagi suara sih. Nah, Rasulullah itu bila sudah membaca ayat, kada kisah, asa sumbah yang kayak apa yo, terasa melayang-layang gitu, hanyut terbawa oleh bacaan Rasulullah. Jangankan kayak itu, dia cucunya Rasulullah aja, salah satu zuriyatnya Rasulullah. Zaman dulu di Pasuruan itu ada namanya Al-Imam Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf, kayaknya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Itu Habib Ja'far bin Syaikhan orangnya hafal Quran, mengerti tafsir Al-Quran, mengerti makna yang tersirat dalam Al-Quran. Kemudian beliau menguasai ilmu tajwid qiraat, suara beliau merdu. Itu setiap kali beliau datang ke Bondowoso, ke rumah gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, ketika datang ke sana pasti Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar kada mau jadi imam. Ini ada Ja'far bin Syaikhan maju, gurunya di belakang, kada mau jadi imam. Kenapa? Ja'far bin Syaikhan, kata beliau, sempurna di dalam bacaan dan lain-lain. Merdu suaranya sampai Habib Alwi, abahnya Habib Anis, Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Habib Alwi anak pengarang Maulid Habsyi. Bisa anak ya, nah Habib Anis. Nah abahnya Habib Anis nih, Sidin berucap, kalau aku ikut baimaman lawan Habib Ja'far bin Syaikhan, aku memakai kaul, memakai pendapat yang membolehkan makmum kada baca Fatihah. Jadi Sidin, ini pendapatnya lemah, maksudnya lah jangan diamalkan. Cuma di Sidin ini kenapa maka mau umpatingin tuh, saking nyamannya bacaan Habib Ja'far bin Syaikhan. Bila umpat berimaman belakang Sidin, seakan-akan mun seorang baca Fatihah itu layau bacaan. Saking merdunya bacaan yang di muka ini, nama ulah hanyut melayang-layang. Kan kayak itu Sidin, sampai Sidin bocah, aku kalau Habib Ja'far bin Syaikhan yang jadi imam, aku memakai kaul yang membolehkan makmum kada baca Fatihah. Kan ada kaulnya yang membolehkan, tapi lemah. Kita yang pakai yang mau tamat, yang banyak dipakai oleh ulama, yang disepakati, artinya mau imam mau makmum pokoknya wajib baca Fatihah. Itu kan yang kuat. Tapi kalau orang lemah boleh aja, jangan lemah terus dipakai. Taman-taman ada lalu aku lapah di meja berenai. Tak lalu juga Tuhan tahu, mana jujur mana makal. Tahu Tuhan. Ini mentang-mentang ada membolehkan, ada lah punya hukumnya bujur ya ada, tapi ketahuan jadi isi hati itu apa maksud mengkulir. Tuhan tahu ya beda kulir, tahu aja Tuhan beda kau mengulir itu bahkan hati nakal bisa bahaya ya. Nah kata nanti gempangnya. Nah ini Rasulullah, kalau Nabi Yusuf muhanya Sidin, wajahnya beliau bisa menghipnotis manusia. Kecantikan, ketampanan Nabi Yusuf itu bisa membuat orang kadang merasa napa-napa. Ayo kita baca surah Yusuf tuh. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika Zulaikha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, Zulaikha diwadak oleh bubuhan istana. Ujar bubuhan bini-bini nang lain, nape alih Zulaikha kau mapak bahanda di Yusuf nyentok dimudi elha seleramu tuh rendah Zulaikha. Yusuf itu budakmu, pembantumu. Kenapa seorang putri, seorang ratu hendak lawan budak? Ada level jai. Nah, wah kayak selera rendahnya lah.
Iya, jadinya kawan banget deh. Ya Juleha, kau bocah kau ini. Kau bila melihat kena orangnya awas kau. Kena kau kayak apa kau? Nah, buktikan bukan binian. Ayo, jadi Juleha, esok datangan ke rumah kau. Datangan, nah binian nih berapa ikong lah biniannya itu nih. Datangan, intinya banyak biniannya. Tuh, jadi Juleha, buah sebuteng ambil, pisau sebuteng ambil, kupasi buah itu. Yo, itu deh, mana Yusufnya? Ada lo kupas lo. Hanya aku ngeluarkan Yusuf. Nah, udah binian tak asyik mengupas. Sok, jadi Juleha. Oh, sok. Bahasa kita malah, dan memang itu Juleha hijau. Oh, sok, jadi itu kita orang misalkan mangga itu. Ngarannya bahasa kita hanya makna yang tersirat yang kita pandirakan lain-lain sesuai teks lain. Lalu dia, sok, keluar Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf keluar kan, Nabi Yusuf keluar, binian melihat, nah akbar nahu, bahasa kita nih, aku babang, tak kacut kawan melihat, uyuma, aja bahasa kita ambilnya kayak itu tak, nah sambil mengupas, uyuma, lain lu siang nih, in hada illa malakun karim, malaikat nih, uyuma, bungesnya. Medai Juleha alai lawan ini uyuma sambil mengupasnya uyuma tak Nabi Yusuf hilang au jeseko au bersambung hati jadi habis berdarahan. Nah yuk kamu mengasah Nabi Yusuf kalau menghipnotis maulah orang merasa kayak apa kada terasa kayak itu nah jangan Nabi Yusuf boleh hadapan binian operasi biar bebelah parut ini hati Nabi Yusuf jadi dia merasa bulan dokter belah. Tapi kan Yusufnya ada lagi ruhine pun Yusuf ada kan kawat tetap rasa pasti lain Yusufnya gitu nah lain Yusufnya. Nah ini kebungasan Nabi Yusuf ini luar biasa, bungas Nabi Yusuf luar biasa. Tapi bagaimana kebungasannya Nabi Muhammad? Lihat kebungasannya Nabi Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Pian matahari, pian rembulan, pian cahaya di atas cahaya. Apapun semuanya datang terbitnya daripada Nabi Muhammad. Sahabat itu berkataan kada dengan kawannya mencanangi behibat Nabi Muhammad karena beliau bagaikan matahari. Jadi bila sudah sahabat itu melihat satu mat tertunduk, lihat satu mat tertunduk, lihat satu mat tertunduk. Wibawanya Rasulullah itu luar biasa. Nah, kayak matahari itu kawalan kita melihat behibat, bah melihat satu tumat tertunduk, kita melihat matahari. Kada kawa kita behibat melihat matahari. Rasulullah ini kada kawa diitihi behimat. Nah sehingga ketampanannya Nabi kada mendatangkan fitnah. Beda dengan ketampanan Nabi Yusuf kawa dinikmati. Sehingga gara-gara binian menikmati itu Zulaikha kada kawa tahan lagi. Akhirnya Zulaikha maulah skenario. Nah Zulaikhanya menghantam Nabi Yusufnya. Pada akhirnya Yusuf menghantam Zulaikha. Dibaliknya akhirnya gara-gara ketampanan itu Nabi Yusuf masuk penjara. Tapi Nabi Muhammad tak dengar nggak masuk penjara, ada. Jadi Nabi tak dengar masuk penjara itu ada. Karena kebungasan Nabi tak ada bawa fitnah. Bagus saja bila orang melihat tertunduk, orang melihat tertunduk. Bungas benar Rasulullah. Ada kisah tuh bangga. Kaning siden kayak huruf non kan gitu. Non berbalik ke bawah maksudnya. Non berbalik ke atas vampir. Non berbalik ke bawah itu nanti kayak non itu berbalik ke atas itu bah. Ada salah ya vampir nih. Nanang ke bawah sidin bagus kaning sidin hidung mancung kayak huruf alif. Alifiyul anti. Bibir sidin kayak huruf mim. Bagus tipis pulang bibirnya Rasulullah. Kan ada wadaan tadi mah. Intinya kan ada wadaan. Bagus benar Rasulullah bungasnya masya Allah. Nabi kita berataan mukjizat nabi-nabi yang lain ada di Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Sulaiman sugih. Nabi Muhammad kan sugih lagi sejujurnya. Kenapa Nabi kadang nampakkan kesugihan? Nah ini sifatnya Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Kalau Nabi kita sugih, orang miskin ngalih baparah. Maka Nabi tempat curhat semua orang. Coba demo kita sugih misalnya kita jadi panutan orang. Kita disugih, rumah kita berpagar tinggi banget. Kan orang hendak masuk ngalih, maka hendak masuk pakai tes swab pulang. Bila ada batis swab, bila jatuh anu negatifnya kau masuk, bila positif kau masuk. Siapa akor baparah kasih tau.
Nah, maka Rasulullah lebih memilih hidup seadanya, supaya masyarakat nang miskin-miskin, umat nang seadanya nyaman meparaklon beliau kada aasaan. Coba mun sidin sugih, pasti aasaan tuh nang miskin tuh meparak. Aku asa ngalih di meparaklon orang sugih. Jadi seperti itu. Tapi Nabi lebih memilih miskin supaya yang miskin ini nyaman meparaklon sidin. Bahkan ciri khasnya Rasulullah, bila dipanggil oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila Nabi diundang oleh orang miskin, Nabi lakas mengabulkan. Kayak itu sifatnya Rasulullah. Amun kita jadi ulama, kita menuruti akhlaknya Rasulullah, walau nang datang lawan kita di paling miskin sedunia, amun dasar ada waktunya kita kabulkan. Jangan berpilih. Ini bila sudah nang datang pakai alpat, parai, ada bukainya lawang. Bila datang ba alpat, menyongsongkan di muka pagar. Ini luput nang ini. Orang nang miskin gini ya, gara-gara nang miskin gini seorang bisa diangkat Allah derajat. Kayak itu tuh, bagaimana dulu cerita Al-Habib Ali Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, muridnya Habib Ali pengarang Maulid Habsyi. Habib Ali Kuitang pernah diundang oleh manusia paling miskin di Jakarta. Cuma nang miskin nih bisi hajat, aku bilanya kabul hajatku ini, aku hendak nyelamat nang bacakan doanya Habib Ali Kuitang. Gonol hajatnya kada kegembangan. Sidinnya berdiam di mana? Di pinggir rel kereta api. Rumahnya bukan dari kayu, dari kardus. Di rel kereta api itu Nabi kardus ditumpuk-tumpuk diulah dinding. Miskin hidupnya tapi hajatnya gonol. Hendak minta doakan don Habib Ali, minta datangi ke rumah. Ketika itu dihiaunya Habib Ali. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ulunnya hajat dan albanar wan pian mudahan pian mau datangi akan ke rumah ulun. Oh iya, jadi di mana rumah itu? Tuh di rel kereta api sana. Tuh sudah tahu deh. Bila nyambat di rel kereta api sana, orang miskin berkaan. Dia ada sugihnya, tau tunggal manusia nama kumuh-kumuh, dia di padang kumuh. Aja Habib Ali langsung sih dia ambil baju, betapin baik-baik, tulak langsung. Manunti ke sana. Sekali sampai di sana, apa makanannya? Makanannya pula makanan Mang Habib Ali kada bisa makan. Apa makanannya? Walut. Walut, Habib Ali kada bisa makan walut. Bagaimana Habib Ali menjaga perasaan si miskin supaya si miskin jangan tersinggung, jangan merasa ngalih? Maka Habib Ali Kuitang saat itu tuntung membaca doa, disuruhi walut. Beliau melihat, walut nih dalam hati sidin, aku kan kada bisa makan. Sidin kada mau ucap, adalah lagi lauk lain, kada mau sidin. Karena mun betakon adalah lagi lauk lain, usia kada ada. Minek tuan rumah mikirakan. Nah kayak itu juga tuh pian di aruhan tuh itu juga nyatakan beretan kalinya dengarkan beretan lalaki bibini kan di aruhan bila orang basusurong lauknya pian kada bisa makan berenai sampai tuan rumah berucap adakah nang kada bisa makan mine hanya apa pada nangar katanya kada kah mahir kena di aruhan le bila di aruhan orang jorong daging sapi misalnya lo ada aja nang darah tinggi kemakan. Oh pohon ya, ada kalahin pada daging sapi ya. Orang berenang dulu, berenang. Sudah orang bersusurong daging misalnya makanannya atau misalnya kambing. Dan orang batas minyak ini biasanya kambing bang. Biasanya mau sapi juga. Biasanya apa? Biasanya mau juga. Yang jaga mau juga. Nah, misalnya kan sapi makanannya atau kambing, suruhi orang berenang tidak berenang. Lalu tuan rumah misalnya berucap, nah nama kada makan kambing, bepadah. Nah hanya bepadah. Pohon, penyaleng pada kambing. Kayak di sini bidawang. Nah, camoh. Ada tau budaya gitu. Ada yang hintalo di sini. Nah hanya bepadah. Nah hintalo tuh barangku kada bisa makan kambing. Hanya bepadah. Ada karancakan tuh belum tuan rumah pengumuman. Udah bepadah dulu. Nang dikhawatirkan tuh apa? Jadi dilarang bepadah dahulu. Busia. Tuan rumah kada ada basadia itu benar ya. Amun tuan rumah kada ada basadia, akhirnya apa? Gara-gara muntung kita berucap kayak itu menjadi pikiran gesan tuan rumah. Sampai tuan rumah berpikir ya Allah ya Rabbi, kenapa aku kita dikada tukarakan hintalo? Berdosa aku lawan nang hadir. Kasiannya orang kada kawa makan di bapak. Jadi pikiran kada? Jadi pikiran.
kada nyaman hatinya umat Rasulullah. Apalagi masawat orang aja berhutang-hutang tak aruhan. Seorang makanan bertagih macam-macam, bener. Ada ke pohon lain pada daging, ya, deh, sok kamar. Lu di kamar tuh lain pada daging. Sekali di kamar pula sidin di telinga, bencang-bencang. Dia keluar pada kamar panjang, jebuhan nyoloknya di dalam pades, ya. Pades dia telinga putar tuan rumah. Mahir aja sidin gini, macam-macam pakai hendak. Akun ada nih aja berhutang, tahu kau mau bener kau nih. Amok tuan rumah. Itu kebetulan tuan rumahnya jaga. Nah, pulas sidin apa ada dia keluar penjajah keluar ringohnya pades. Pok liur jurang. Telinga habang berat, macam-macam pakai hendak. Nah, kembali ke Habib Ali tadi kisahnya. Habib Ali kuitang tatkala disurungi walut, Mbak Sidin kada bisa makan. Apa jawaban beliau? Habib jatuh rumah pian makankah? Anu aja Sidin, parut kuning, rasa kenyang masih. Aku kan kalau makan di sini bungkus aja gin. Nah akhlak Sidin. Arah ya itu rumah nek merasa si Habib ini mau membungkus. Artinya pacang makan di rumah kena. Akhirnya dibungkus akan dibawa gulai. Habib terima kasih banyak pian hakun datang niatan undangan kami inggih di sini kada apa. Bulik Sidin membawa nang jintingan itu tadi kantongan plastik dibawa sampai ke rumah. Dibariakan Sidin lawan nang bisa makan walut. Ini Habib Ali itu sekeluargaan udah bisa makan walut Sidin. Ada bisa sampai anak Sidin, bini Sidin kada bisa makan walut. Jadi dibariakan Sidin lawan orang lain. Ini akhlak beliau menjaga perasaan kepada si miskin. Nah kembali ke Rasulullah lagi. Jadi Rasulullah itu dohirnya aja miskin, tapi kalau Sidin hendak sugih lebih sugih daripada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi kada hendak. Andaikan Nabi hendak, gampang banget ya. Pernah lagi ada kejadian baginda Nabi SAW ketika beliau menjalankan usulan daripada Sayyiduna Salman Al-Farisi. Ketika hendak perang Tabuk, perang Khandaq, itu Sayyiduna Salman Al-Farisi menyuruh usul, wahai Rasulullah, kita untuk menghalau musuh kita maulah parit, maulah parit juga ya. Kita ulah kesan menghalau gerakan musuh. Ini ya Rasulullah patut nang kayak ini. Ketika itu kan sahabat ini gotong royong menabuk parit. Tapi semuaan sahabat ini kada denang makannya. Kalau kada salah itu 3 hari sudah kada denang makannya. Rasulullah pun kada ada makan. Sampai parut sini tuh berjarak pakai batu, beganjal pakai batu. Jadi sorban dibuat di batu, diandak di parut supaya parutnya rasa kenyang. Itu Rasulullah 3 hari. Kita mana suah kalau parang 3 hari. Alhamdulillah ada suah. Tapi Rasulullah merasain yang kayak itu dia. Bukan Rasulullah kada mampu, tapi memang mampu Rasulullah, tapi menguji kesabaran. Sabar Rasulullah tuh saking kada hendaknya bermegah-megah dengan dunia. Sampai Nabi kita berjarak di sini, sahabat kalau kada salah namanya Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat bebulik Sidin ke rumah. Kalau kok ada ingatan lauk nang kalah dipalar. Akhirnya beliau masuk ke sana, masuk ke rumahnya beliau, maitihi ada anak kambing halus, anak kambing disembelih oleh Sidin, digangan, dimasakakan, makanannya pun disediakan. Lalu manggamit wan Rasulullah, pian kalau mah ulun dulu satu mat, ulun ada menyuguhkan makanan gesantian, cukup gesantian, kasihan ulun melihat pian kelaparan. Sekalinya Rasulullah bersuaranya ring. Sahabat semuanya, kita sarwanan, wadah Jabir. Itu Jabir mohanya pucat. Kenapa? Kambing seekor halus nih, mayo berpikong ada. Nang datang beratus manusianya. Ya Allah, ya Rasulullah, ulun pian aja sorangan. Kadang Nabi aku hendak nyaman sorangan. Kalau aku kenyang, sahabat kok harus kenyang. Itu Rasulullah lah, lain kayak kita. Yang penting aku kenyang, kawan pai tahu. Itu kita gitu. Rasulullah kada mau. Rasulullah kada mau kanyang sorangan Sidin, bila Sidin kanyang orang lain harus kanyang juga. Maka Rasulullah menenangkan Sayyidina Jabir, kalau aku berucap, aku berani bertanggung jawab. Aku nambah ucap, aku bertanggung jawab. Ikam tahu beresih aja. Pokoknya turuti perintahku. Nang mengawat makanannya aku. Ikam jangan sampai campur. Nang mengautinya semuanya aku. Tapi naiknya bergilir. Kalau kada salah itu 10 naik. Masuk ke rumah Jabir 10, tuntung 10 makan kanyang turunan.
tuntung 10 turunan, tuntung 10 turunan, sampai beratus-ratus manusia cukup hanya dengan makanan yang sedikit, tapi nang mangautnya tangan Nabi Muhammad SAW. Hebatnya dia, makanan banyak berkat tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang tuh habari mau hendak bacaraan tuh cukup, lauk malauk, makanan ini cukup, kada pacang tak ambil lagi kalau di warung nih. Nah, supaya cukupan bacakan dalam kitab bacakan ayat kursi. Ayat kursi itu dibacakan di makanan, di nasi, di lauk, bisa juga dibacakan di banyu, ditungkalakan. Nah, batu tungkal. Nanti lah batu tungkal dipercikkan kayak itu. Nah, bisa juga nanti itu. Insya Allah makanan tuh cukupan berarti untuk acara. Atau orang tuh hari baca Quran ma indakum yang kedua ma indallahi baqa. Nah itu dibaca, insya Allah hibak terus di sini makanan tuh. Orang tuh hari itu mana akan tahu artinya, pokoknya dia dengar hibak. Artinya orang tuh hari. Orang tuh hari kan ngaling kata, pokoknya musuh nih lah berhadapan musuh berhadapan lawan orang Tuhan. Ya sidin sekolah pondok ada juga, mengerti ada juga aturannya. Tafsirnya kada mengerti juga, kenapa kada ngerti? Cuma ujungnya iya. Jadi musuh di muka, nah supaya musuh kada melihat, nah ya udah baca sidinnya iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Musuhku matanya kalain. Tetap sambungannya mana ada ya karena na'budu wa iya karena nasta'in, sambungannya musuh mata kalain ada. Orang bahari dia yakin. Nah musuh lalu tadi dia melihat sidin. Jika melihat, bakun tahu tengah timbuk. Tapi kan kadang melihat, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, musuhku matanya kalain. Dasar kadang melihat ya. Nanti ya Pak. Sampai nang ulah nak marake karawai orang bahari itu. Ada istilah nambah tukup-tukupan behilim-hiliman macam-macam. Asap gin kada marake wanyi. Bacakan orang kun payakun hatap 2 bidang. Hakun kada hakun tatak mahdam. Karena ya wanyi ada nang apa-apa. Coba ikam tes kayak gitu kun payakun hatap 2 bidang. Biru muhasa hati wanya itu. Habis lu bengkak-bengkak ada naga gempar ya. Yakinnya kita beda dengan orang bahari. Ilmu kita wayah ini sagunung, keyakinan sahujung kuku. Orang bahari ilmu sahujung kuku, keyakinan kayak gunung. Kan orang bahari selalu kedengar binian bahari operasi. Ada orang bahari bila nak beranak, pelongsor beranak tukang dari pakai. Jaga pembacaannya sesuai kitab kada. Mau nanti kitab kan Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratin malikul ma'bud, itu nang di kitab. Tapi orang Tuhan bahari itu lah ada. Orang Tuhan bahari bacaannya sangkalang-sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas menuju luang nang bebulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu aja orang Tuhan bahari. Suara tanda narbinian operasi bahari ada. Darataan normal lah ya. Itu warna bacaannya. Coba buhatian mantes kena bila ada nahana beranak sangkalang-sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas menuju luang nang bebulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yuk makan di baju. Ayo, mau dia yakin dia mau campur. Nah, orang tua bahari harap kan. Kayak binian misalnya kan, lawas kada ada lalaki nah hendak ngelawan binian Pak. Lawas anu binian apa bahasa kita ini? Hayur kan bahasa hayur itu artinya lawas tajamur. Ada terpakai maksudnya. Di biniannya lawas anu kada ada lalakian nah hendaknya ada nama wadah. Ye aja Tuhannya awak kada beneki. Ada nyambati kayak nyambati itu isok jaga. Bila tamu sidin. Aku aja sidin isok kau nyambet nih kau nang kapan yang aku hendak. Sidin ambil pupur biji aja, pupur biji. Nah, baca amin sidin hadapan lawang. Pas lalakian tadi lalu, sidin berpupur aja sidinnya pur si mapur kala di baguyangan. Bila aku berpupur si adul karindangan. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiupakan kamu hak. Nah, apa sultakan sidin. Lalu adul tadi, oi jasidin marawat. Ningau adul, tapaneng langsung tapaneng langsung hendak nah anu kawakah jadi parah kayak. Malam mahina kali ini jadi lakinya orang bahari. Ada harap ada bupur biji wara binian wae harap bupur warda pun sare ayu markatilaan harap dan bupur orang bahari bupur biji wara tapaneng lakian melihat
Nah itu tuh orang bahari keyakinannya Masya Allah lah. Nah termasuk nang qul huwallahu ahad itu. Orang tuh bahari memanjangi tahan dipukul, tahan dipahat. Bila hendak turun pada rumah melawan Belanda, melawan Jepang itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan satu jur pistol Belanda hadanginya. Maryam jatawakannya wara, orang bahari. Mungkin tawan nih mah dan paling mah Maryam Belinda. Maryam Belanda kan tawan nih muka. Ada naga gempengan. Nah, ini kita inilah. Nah, jadi Masya Allah lah, Rasulullah ini luar biasa benar. Intinya tuh luar biasa benar. Kalau Nabi Sulaiman sugih, Rasulullah sejujurnya lebih sugih daripada Nabi Sulaiman. Alhasil, apapun yang terkait dengan nabi-nabi terdahulu, di pintangan apapun kehebatannya, Rasulullah lebih hebat dari semuanya. Manusia yang manapun, makhluk yang manapun, hebat kedudukannya, tetap lebih hebat Nabi Muhammad SAW. Saberitaan hebat Nabi Muhammad SAW. Kada syukurkah kita diisi Nabi na kayak ini? Syukur kita. Terima kasih Allah menitipkan Nabi kita na kayak itu. Lahirnya di bulan Maulid, maka pantaslah kita bergembira dengan kelahiran beliau. Wajar kita bergembira, bahkan wajib hukumnya kita bergembira. Dan bergembira dengan lahirnya Rasulullah bukan semata-mata karena apa-apa, kada, karena hati senang aja kada, lantaran Allah nama nyuruhnya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia dan rahmatnya Allah hendaklah kalian bergembira. Kada ada karunia dan rahmat yang paling ganal kecuali wujudnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka wajar kita arai bergembira datangnya bulan Maulid karena arai kita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah inilah kira-kira uraian yang dapat ulun sampaikan. Mudahan kawan diambil paham, kawan diambil manfaat di dalam uraian tersebut. Mudahan majelis kita hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita dihapuskan Allah. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat diampuni oleh Allah Ta'ala. Berataan kita sehat walafiat, jasmani rohani, penuh umur, penuh dengan berkat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wabil khusus hajatnya tuan rumah, dan Allah jadikan anak yang ditasmihi tadi menjadi anak yang saleh, membawa berkah dunia sampai akhirat, membawa selamat dunia sampai akhirat. Berataan anak cucu kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, kita pun diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat bulan maulidnya Rasulullah, berkat kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah anugerahkan kepada kita tidak meninggal dunia, melainkan sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Minta ridha, minta halal ulun dan piyang barakaan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.